Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya berkah ya. Semoga senantiasa ada pada diri kita semuanya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang dan berbahagia sekali di kesempatan yang berbahagia ini. Kembali bersua bersama Bang Surur, tentunya kita masih mengangkat sebuah tema ngobrol bareng Bang Surur. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, terima kasih ya. Jangan lupa untuk ditonton videonya hingga selesai ya. Bicara tentang ngobrol, nah saya sendiri sebenarnya orangnya suka ngobrol ya. Suka ngobrol, suka diskusi, suka bertukar pikiran, dan suka tantangan begitu ya. Iya, jadi saya ingat sekali ketika apa sih namanya pertama kali dulu masuk di sebuah pesantren, memang salah satu yang harus saya laksanakan adalah beradaptasi begitu ya. Dan juga saya sendiri sebenarnya orangnya suka silaturahim ya. Maka ketika saya mondok, salah satu yang saya lakukan adalah saya banyak bersilaturahim begitu. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mondok atau mungkin sudah alumni dari sebuah pesantren, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tadi begitu ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit akan sharing-sharing gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mungkin ingin ikutan ikutan join, ikutan komen boleh banget ya. Jadi saya akan bercerita nih teman-teman. Jadi diawali saya itu proses mondok itu di usia yang sudah tidak muda ya teman-teman. Jadi saat itu saya mungkin sekira umur 21 tahun karena sudah lulus SMA dan sempat bekerja dulu gitu ya. Kalau saya kan dulu lulus di tahun 2002. Nah kebetulan saat itu saya sebenarnya mendapatkan beasiswa ya, mendapatkan beasiswa dari Jogja. Tapi memang kebetulan saya dilahirkan dari seorang petani ulung ya, petani dari bilangan Lampung. Jadi saat itu nggak saya ambil gitu. Padahal sayang-sayang banget gitu ya. Sekelas bisa kuliah di Jogja itu sebenarnya suatu anugerah. Tapi saat itu memang sekali lagi nggak saya ambil ya beasiswa dari Jogja. Nah, kemudian saya memutuskan itu untuk bekerja ya. Bekerja di salah satu perusahaan yang pernah eksis pada masanya, yaitu di PT Wahyuni Mandira. Jadi PT Wahyuni Mandira ini adalah salah satu anak perusahaan dari Gajah Tunggal Group gitu ya. Jadi teman-teman yang berada dari wilayah Lampung pasti sudah tidak asing lagi nih teman-teman. Jadi saya dari PT Wahyuni Mandira itu dulu anak perusahaan dari PT Divasena Citra Darmaja. Dan lagi-lagi ketika saya bekerja di sana, memang dorongan dari keluarga, terutama kakak saya itu mensupport ya, mensupport untuk saya tidak hanya puas untuk bekerja, melainkan kalau bisa sebisa mungkin itu untuk kuliah gitu ya. Makanya pada tahun 2000 sekitar tahun 2002 ya kalau nggak salah, saya itu sempat mendaftar ya di sebuah akademi. Nah, di sana waktu itu ada perusahaan yang memang cukup besar dan punya kampusnya gitu ya. Nah, ini kalau kampus yang cukup eksis hingga sekarang itu Gajah Tunggal Group itu punya Politeknik Gajah Tunggal yang ada di Tangerang. Tapi saat itu memang saya pilihannya adalah coba-coba jadi mendaftar di APWM Akademi Perikanan Wahyuni Mandira. Jadi setara D3. Jadi kalau kuliah di situ, kalau lulus saat itu langsung setelah lulus kita langsung mendapatkan sebuah pekerjaan gitu ya, yang menjadi supervisor, kemudian juga ada bagian gizi karena saat itu memang perusahaannya itu lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, jadi ada hal yang menarik nih teman-teman. Karena prodi yang diambil itu harus jurusannya itu ini kan teknik perikanan gitu ya. Jadi harus IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan saat itu rupanya saya salah kamar ya. Salah kamar di sini maksudnya saya itu rupanya dari ilmu pengetahuan sosial dan secara mengejutkan pada seleksi tes masuk itu saya diterima gitu ya di APWM ini gitu. Dan alhamdulillah saya syukuri gitu ya, saya bisa bersaing dengan teman-teman yang
memang sebenarnya kualitasnya rata-rata bagus karena ini diperebutkan oleh putra-putri seluruh Indonesia saat itu ya. Nah, ini kampusnya itu dulu ada di Sumatera Selatan. Jadi di wilayah perikanan, petambakan udang, tapi ada kampus yang kalau kita kuliah di situ, kalau keterima nanti beasiswa, kemudian dapat tunjangan, dan setelah lulus kita bisa bekerja di perusahaan itu gitu. Tapi lagi-lagi saat itu memang pertama memang itu mungkin bukan jurusan saya, jadi saya itu harus gugur pada tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan itu saat itu saya sangat-sangat kurus ya. Jadi karena asupan mungkin gizi saya juga kurang seimbang gitu ya. Jadi saya gugur di tes kesehatan. Akhirnya saya tidak putus asa. Akhirnya karena saya sudah di situ ya. Dan saat itu masih muda kan. Jadi lulus SMA. Jadi sekira umur 19 tahun gitu ya. Masih ganteng-gantengnya gitu kalau kata orang. Jadi saat itu saya spekulasi nih teman-teman, jadi saya mendaftar di karyawan tambak udang di PT Dipasena Citra Darmaja, yang kebetulan sebenarnya secara histori kakak saya itu ada di sana gitu ya, kerja di tata kota di bagian apa namanya PTO, dan juga sebenarnya dulu ada riwayat kakak saya juga sebagai karyawan tambak udang. Nah, di Rawajitu tempatnya ya, di pedalaman di wilayah Lampung. Nah, cuman saat itu saya kembali ya, harus menelan tidak lulus, harus menelan kegagalan, dan saya akhirnya tidak bisa bekerja. Nah, satu lagi tahapan, saya tidak menyerah, akhirnya saya coba mendaftar lagi di PT Wahyuni Mandira, yang tadinya saya niatkan untuk kuliah, akhirnya saya spekulatif nih teman-teman, jadi saya harus mengambil program karyawan ya, di karyawan tambak udang, yang saat itu sebenarnya tidak saya unggulkan dan saya sendiri tidak pernah berekspektasi untuk bisa menjadi seorang karyawan petani tambak udang gitu ya. Tapi takdir qadarullah berjalan sehingga saya tidak menyangka nih rupanya keterima ya, di antara ribuan yang daftar, saya termasuk salah satu yang diterima. Alhamdulillah saya bersujud syukur, akhirnya tadi ketika saya mendaftar di jurusan bagian kuliah di APWM, Akademi Perikanan Wahyuni Mandira, saya harus gugur. Nah, akhirnya di perusahaan yang sama saya keterima di bidang yang lainnya, yaitu melainkan di karyawan tambak udang. Masya Allah ya. Jadi saya keterima di sana. Nah, itu saya berjalan kurang lebih 2 tahun ya teman-teman. Jadi tahun 2002 hingga tahun 2004 saya bekerja di sana. Nah, kemudian di tahun 2004 kembali ya, saya itu berpikir kalau saya hanya puas menjadi seorang karyawan, menjadi seorang petani tambak udang, saya tidak akan maju, mungkin akan stagnan seperti ini gitu ya. Jadi oke, sebelum kami lanjut, terima kasih atas nama Bang Wahyu. Saya sedang ada di mana nih? Sedang ada di Condet Bang Wahyu ya. Jadi nanti saya akan apa namanya bersilaturahim ke Bang Wahyu deh. Kita agendakan nanti di next berikutnya ya. Oke, ini pertanyaan menarik sebenarnya ya dari Bang Wahyu. Karena sebenarnya saya mestinya sekarang sudah di Kota Bandar Lampung, tapi satu dan lain hal memang masih saya tunda gitu ya. Jadi sementara masih beraktivitas di Kota Jakarta. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi pada tahun 2004 saya itu terpikir ya, saya harus kuliah, harus meningkatkan pendidikan supaya nanti taraf kehidupan saya ke depannya bisa lebih baik lagi begitu ya. Akhirnya saya secara mengejutkan ya teman-teman. Jadi di tahun 2004 saat itu saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan ini gitu ya. Dan banyak yang terkaget-kaget karena saya termasuk spekulatif ya mengambil tindakan ini. Bagaimana saat itu saya kan masih muda banget ya, di umur 21 gitu. Jadi sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang cukup besar ya, dan punya gaji saat itu, kenapa saya harus mundur gitu. Rupanya panggilan hati, panggilan jiwa itu saya untuk melanjutkan pendidikan, setidaknya untuk kuliah begitu. Nah, alhamdulillah proses ini saya lakukan meskipun ini spekulatif dan juga tentunya tantangan yang besar.
Tapi saya yakin insya Allah dengan jalan ini Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan begitu ya. Akhirnya resmi di tahun 2004 saya mundur dan saya coba mengadu nasib, mengadu peruntungan gitu ya. Saya ke kota Bandar Lampung. Nah rupanya sesampainya di sana gitu ya, itu rupanya di sebuah pesantren gitu ya, di sebuah pesantren yang memang isinya para mahasiswa, para mahasiswa yang keren-keren banget gitu. Mereka itu sambil kuliah di berbagai tempat di kampus-kampus elit di wilayah Provinsi Lampung, utamanya di Bandar Lampung gitu ya. Jadi di sana itu ada kampus Unila, Universitas Lampung. Apa kabar teman-teman Unila? Kalau ada teman-teman Unila boleh banget ikutan komen ya. Oke, ikutan join juga boleh. Jadi saya di pesantren namanya PPM Darul Hikmah. PPM Darul Hikmah itu pondok pesantren mahasiswa Darul Hikmah yang memang isinya tadi santri-santri yang memang sambil kuliah, sambil mondok. Nah, jadi mereka itu sangat-sangat apa sih namanya dikenal oleh masyarakat itu sebagai santri kalong ya. Nah, santri kalong ini rupanya ada sejarahnya ya teman-teman. Jadi santri kalong ini maksudnya pagi hingga sore mereka itu tidak ada di tempat karena rata-rata pada kuliah gitu ya. Bahkan kalau yang aktif di organisasi biasanya malam baru pulang. Tapi peraturan dari mudir atau mungkin direktur yang di pesantren ini bahwa mereka boleh sambil mondok, sambil kuliah, tapi harus mengikuti peraturan dari pesantren. Yang mana memang di pesantren ini unik ya teman-teman. Jadi belajarnya itu ba'da isya. Ba'da isya sampai malam gitu ya, paling maksimal jam setengah 10, jam 10 gitu. Nanti dilanjut lagi setelah subuh gitu. Nah ini harinya Senin hingga Jumat seperti itu. Nah hari Sabtu dan hari Ahad itu weekend itu libur. Jadi biasanya ada kegiatan-kegiatan di luar, kita olahraga dan juga setiap hari Minggu itu bisa pulang begitu. Nah rupanya ini saya jalani gitu ya, jalani tantangan ini, tapi memang keadaannya mungkin seperti sekarang ya, boleh dikata saya tadinya yang berpenghasilan tiba-tiba harus melepas penghasilan dan kita harus putar otak. Nah maka saat itu memang ada tantangan-tantangan penyesuaian yang saya lakukan, yaitu saya berusaha untuk sebisa mungkin itu menghasilkan uang, yaitu dengan cara berbisnis. Dan di sini saya menemukan tantangan dan juga peluang-peluang. Saya bazar nih teman-teman. Jadi biasanya kalau ada event-event acara, saya konsinasi gitu ya. Jadi ada channel dulu pengusaha ya, seorang ikhwah, saudara kita semuanya, yang ada di kota Bandar Lampung punya toko buku Al-Amin. Nah, Al-Amin ini saat itu memang menjual produk-produk buku-buku Islam, majalah begitu. Jadi saya menawarkan diri silaturahim, dan itu kita modal kepercayaan ya teman-teman. Jadi kita nggak harus modal dari uang kita gitu, tapi kita modal tenaga, kepercayaan gitu. Nanti sistemnya kita mendapatkan bagi persenan begitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih ingat di era tahun 2004 gitu ya, itu mungkin sering melihat saya ya di event-event kegiatan di kampus, mungkin di bazar gitu ya. Saya itu apa sih namanya, biasanya buka gelar tikar gitu. Jadi berjualan dagang gitu. Dan biasanya sebulan atau 2 bulan sekali saya pulang ya, karena kebetulan orang tua kami itu saat itu masih hidup, bapak ibu masih ada, jadi saya biasanya pulang ke kampung. Nah kebetulan kampung ini dari pondok pesantrennya di tempat kami mondok ini nggak jauh, paling hanya sekitar 15 kilo gitu ya. Jadi biasanya dalam sebulan atau 2 bulan saya agendakan untuk pulang dan menginap di rumah di kampung halaman begitu. Nah, kemudian ini kami lakukan kurang lebih selama 2 tahun ya teman-teman. Nah, kemudian di dalam perjalanan 2 tahun ini tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Nah, karena saya sebagai salah satu santri yang ada di pesantren ini, maka saya mulai cukup dikenal oleh berbagai kalangan gitu ya, utamanya para ustadz, anggota dewan yang ada di
Kota Bandar Lampung. Kemudian di tahun 2006 saya didukung oleh Ustadz gitu ya untuk coba meningkatkan apa sih namanya pengalaman dan syukur-syukur bisa kuliah gitu ya. Maka saat itu memang saya didorong oleh guru kami, oleh Ustadz kami untuk ke Jakarta. Nah maka saya beranikan diri bismillah ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab atau disebut Kampus Lipia Jakarta ya. Jadi yang mana di kampus ini sebenarnya kampusnya sangat-sangat luar biasa karena memberikan program pendidikan dari setahun, 2 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun sampai bergelar LC ya. Jadi kuliah di kampus ini gratis dan mendapatkan kafalah, mendapatkan uang gitu ya. Nah, jadi saat itu memang saya sangat-sangat tertarik. Makanya saya coba peruntungan untuk coba daftar gitu ya. Tapi sekali lagi untuk masuk ke kampus ini tidak mudah ya teman-teman. Jadi ini saingannya banyak dan memang mungkin Lipia ini bukan yang terbaik untukku. Jadi saat itu saya belum beruntung gitu ya masuk di kampus ini. Nah maka ada beberapa hal yang saya lakukan. Saya ceritanya punya opsi, yaitu daftar di beberapa kampus yang ada di Jakarta. Nah, salah satunya ada STPD An-Nuaimi, Sekolah Tinggi Pendidikan Dai An-Nuaimi yang ada di Kebayoran. Dan satu lagi adalah ada di Ma'had Utsman bin Affan. Tapi sekali lagi kita sebagai manusia bisa berikhtiar gitu ya. Tapi kembali lagi Allah yang memberikan yang terbaik, yang memberikan di mana kita berlabuh. Nah rupanya 3 tempat tadi Lipia saya belum keterima, kemudian di STPD An-Nuaimi juga saya nggak jadi gitu ya. Bahkan di Utsman bin Affan yang nyata-nyata saya sudah diterima itu nggak saya ambil. Dan kira-kira teman-teman ada yang tahu kemana di tahun 2006 Bang Surur berlabuh? Adalah pesantren Al-Utsmani gitu ya. Jadi ini yang sangat-sangat di luar prediksi karena saat itu memang saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang yang bisa menghafal Al-Quran ya. Tapi qadarullah berjalan di tahun 2006 ini, 2006 maksud kami ya, di tahun 2006, saya saat itu terdampar di pesantren Al-Utsmani gitu. Akhirnya ya sudah, mungkin ini yang terbaik dari Allah gitu ya. Nah saya masuk di pesantren ini dan menjadi seorang santri gitu ya. Nah, waktu berjalan saya lalui dengan peraturan yang diadakan di manajemen Al-Utsmani, menjadi seorang santri itu harus belajar Al-Quran dan mengikuti aturan ADART yang diterapkan oleh pesantren. Nah, kemudian kurang lebih di tahun 2007 saya bekerja ya di pesantren ini. Jadi sebenarnya boleh dikatakan status itu santri ya, santri tapi bisa bekerja juga gitu ya. Dan tadi memang ya hari-harian saya memang saya harus apa sih namanya menghafal, harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Guru, oleh Ustadz gitu ya. Nah maka ya saya lalui aja gitu. Saya nikmati perjalanan ini. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan menghafal Al-Quran itu suatu hal yang saya takuti gitu ya. Kalau dulu saya bawaannya itu kalau ngafal Quran itu takut gitu ya. Takutnya itu nanti kalau nggak kuat bagaimana gitu ya. Karena kalau melihat Al-Quran itu kan 30 juz, kemudian 114 surat, dan juga berat gitu ya. Dan saya mungkin nggak akan mampu gitu ya. Tapi setelah kami saksikan, kami lihat memang Masya Allah ya, ekspektasi warga Jakarta, Jabodetabek, dan sekitarnya tentang Al-Quran itu sangat-sangat tinggi. Maka pesantren ini bermula dari kecil gitu ya, hingga membesar, hingga punya cabang, dan muridnya juga ribuan, bahkan semakin kesini semakin modern dan semakin luar biasa ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan saya pernah menjadi bagian dari santri di LBK Al-Utsmani. Kemudian singkat cerita nih teman-teman, di tahun 2010 saya mendapatkan jodoh gitu ya. Alhamdulillah saya menikah di pesantren ini. Di tahun 2011 saya dikaruniai seorang anak ya, seorang putra, Bang Surur Junior gitu ya. Kemudian tadi karena konsepnya saya ingin berkisah tentang kuliah ya teman-teman.
Jadi di tahun 2014 saya coba lagi mendaftar di LIPIA Jakarta ya. Saat itu memang ada program kursus yang diadakan oleh pihak kampus dan ini rupanya free ya. Jadi saya ikhtiar Bismillah saya daftar di LIPIA. Alhamdulillah keterima gitu ya. Berarti memang rezeki gitu ya. Saya sujud syukur nih teman-teman bisa bertemu dengan Syekh, bisa belajar di sana walaupun pihak idaroh, pihak ma'had, uh, kampus Lipia itu hanya menyediakan 2 hari saja di dalam satu pekannya, yaitu hari Sabtu dan hari Ahad. Dan alhamdulillah saya nikmati perjalanan ini hingga 2 tahun. Maka karena waktu itu cuma sampai di 4 semester, di tahun 2006 saya 2016 maksud kami ya. Di tahun 2016 kami selesai ya dari kampus Lipia. Sehingga saya catatan dalam hidup ini saya syukuri saya berkesempatan pernah belajar di Lipia Jakarta gitu ya. Tapi buat recommended nih menurut kami untuk teman-teman yang mencari kampus, mencari pendidikan mungkin punya putra-putri terbaik ya silakan sambil dicek di akun Instagram, mungkin sosial media tentang penerimaan murid baru di Lipia. Karena saya saat itu pun tahu informasi Lipia itu dari Facebook gitu ya. Sebelum Bang Surur itu paham yang namanya Instagram, apa channel-channel yang lainnya begitu ya. Dan memang saat itu saya masih gaptek banget deh gitu ya. Jadi masih gagap teknologi dan belum punya channel gitu ya. Jadi saat itu ya sudah mengandalin Facebook aja gitu. Kemudian alhamdulillah itu saya jalani ya. Tapi sekali lagi saya berkesempatan menikmati pendidikan dan juga berkeluarga tadi ya, menghafal dan bekerja di sebuah pesantren itu sebenarnya di usia-usia yang sudah tidak muda gitu ya. Karena di tahun 2006 saya hadir ke Jakarta aja itu udah di usia 21 gitu ya. Jadi kalau saya lihat di perjalanan hidup saya memang saya bisa menjadi seorang sarjana itu di usia yang bapak-bapak gitu ya, yang sudah tidak muda gitu. Maka Masya Allah, tapi sekali lagi saya syukuri dalam perjalanan ini bahwa setiap keinginan, setiap keyakinan itu biasanya kalau kita kuatkan bisa mengalahkan sebuah keraguan dan ketidakpastian, ketidakmungkinan gitu ya. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa setiap kita itu tentunya punya visi misi, punya obsesi, punya impian gitu ya. Setiap kita punya itu semuanya, jangan pernah kita lemahkan sendiri dengan kita menyerah. Nah, saya termasuk di dalam hidup ini yang tidak mau menyerah dengan keadaan ya. Maka sepahit apapun kendala-kendala yang kami hadapi ini sebenarnya saya sikapinya itu dengan selalu kepala dingin, dengan selalu apa sih namanya kembalikan kepada Allah bahwa semuanya ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya gitu ya. Yakinlah bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan kita terus yakinkan bahwa bisa jadi kita mencintai sesuatu tapi belum tentu itu terbaik dari Allah. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu gitu ya, menghindar. Tapi kalau ini memang sudah menjadi ketetapan Allah, ya ini tentunya kita harus jalani dengan lapang dada, dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, nah kemudian lanjut nih teman-teman. Di tahun 2018, Alhamdulillah istri kami itu selesai dari pendidikan. Jadi bisa menyelesaikan S1-nya di komunikasi dan penyiaran Islam. Nah saat itu saya juga berpikir gitu ya, kapan lagi saya bisa kuliah gitu ya. Kalau dulu saya memutuskan kerja juga karena untuk cita-cita untuk sebuah pilihan kuliah, masa iya sih gitu ya. Saya menyanyiakan begitu saja gitu ya. Kalau dalam istilah orang keren mungkin rugi dong gitu ya. Maka di tahun 2018 istri saya selesai dalam prodi komunikasi dan penyiaran Islam dan bergelar sarjana sosial. Nah, kemudian di tahun 2019 saya coba peruntungan ya teman-teman. Jadi saya ingat sekali itu tepatnya di bulan Juli pada tahun 2019 saya bismillah saya harus kuliah nih gitu ya.
Kalau tidak dapat di program agama, mungkin akan saya cari yang program umum gitu. Padahal kalau saya sendiri sebenarnya spesifiknya saya sangat suka di ekonomi akuntansi. Nah, saat itu saya ada beberapa opsi pilihan, saya cari-cari informasi melalui kawan gitu ya. Tadinya saya hampir masuk di kampus Unindra ya, Universitas Indra Prasta yang kebetulan kampusnya itu dekat di bilangan Condet, Kampung Tengah, dan juga di Ranco ya. Tapi saya melihat, saya berhitung dan saya menimbang juga ketika saya mengambil di kampus ini, saya akan terkendala pada jam kerja. Karena saat itu saya juga harus berhitung bahwa saya masih terikat kerja di sebuah pesantren, kemudian istri juga baru lulus dari kuliahnya, dan anak juga mulai tumbuh besar gitu ya. Akhirnya yang saya ambil itu yang paling realistis, yaitu kampus TD Al-Hikmah Jakarta. Nah, maka di tahun 2019 saya bismillah untuk mengambil prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi saya saat itu udah memberanikan diri aja gitu ya, langsung daftar, dan alhamdulillah saya diterima di kampus Studi Al-Hikmah Jakarta. Dan kita berproses, dan di beberapa dosen saya sampaikan, istri saya juga dulu alumni dari sini Ustadz gitu ya. Jadi saya berjalan kurang lebih 2 semester ya teman-teman. Jadi tepat di tahun 2020, dor. Ada yang tahu kira-kira apa di tahun 2020? Ya, kita akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, di tahun 2020 tepatnya datang COVID. Nah, COVID-19 melanda Jakarta ya. Nah, tentunya tidak hanya Jakarta, Indonesia gitu ya. Jadi COVID-19 itu melanda Indonesia dan juga bahkan dunia. Maka saat itu tepatnya di semester ketiga saya menjadi mahasiswa COVID gitu ya. Mahasiswa COVID di sini maksudnya kita belajar, mengerjakan tugas, kuliah dan lain sebagainya itu dari rumah, karena saat itu media yang dipakai adalah online. Nah, dari sini ini sebenarnya perjuangan banget ya teman-teman, karena saya secara umur kan memang sudah nggak muda, kemudian teknik-teknik digital itu saya kurang menguasai gitu ya. Tapi saya ada partner, yaitu seorang istri. Nah, istri dulu kan kebetulan dari kampus yang sama gitu. Jadi di beberapa kesulitan saya banyak menanyakan ke istri. Dan ditambah putra kami juga di sekolah juga kan sama, dia menggunakan media digital tadi seperti online gitu ya. Kita mengingat ini suatu tantangan, tapi kita akan jadikan peluang. Jadi saya banyak belajar, banyak sharing, banyak dibantu oleh putra kami dan juga istri ya. Jadi dalam sistem pembelajaran itu ini berasa banget gitu ya, karena biasanya ngampus ketemu dengan dosen. Nah, maka di tahun 2020 kami jalani hari-hari kami itu belajar dengan online tadi, dengan perangkat-perangkat Zoom gitu ya, kadang juga Google Meet, dan ada tugas-tugas dari dosen yang disuruh di email. Kemudian juga satu hal yang menantang yaitu kita diminta buat channel ya. Maka di tahun itulah saya memberanikan diri untuk membuat sebuah kanal, yaitu membuat channel ya. Jadi saya hadir dengan saat itu punya channel di YouTube gitu ya. Kemudian Instagram kita juga kita rilis gitu. Akhirnya saya banyak berkiprah melalui media digital. Nah, di sini. Nah, alhamdulillah hingga saat ini kami punya 4 channel yang aktif semuanya, yang nantinya mungkin akan kami pergunakan untuk event-event khusus ya, untuk kanal-kanal khusus. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau follow, yang mau ikutan boleh banget ya. Silakan di-follow akunnya ya. Oke, selanjutnya di tahun 2002 akhir, nah COVID dinyatakan aman, artinya hilang dari peredaran, bahkan tidak hanya di Indonesia ya, di dunia juga sekarang sudah mencabut wabah COVID, dan kita sudah melewati masa-masa yang sangat-sangat berat. Kenapa kami katakan masa-masa yang sangat berat? Karena memang saat-saat itu tidak mudah ya, banyak sekali hal-hal yang memprihatinkan begitu. Ada dosen kami yang meninggal, ada istrinya, ada sahabat kami, teman kuliah, bahkan saudara kami sendiri, kakak kami juga harus syahid ya, harus meninggal pada masa COVID-19. Masya Allah ya.
Semoga Allah ampuni segala dosanya dan Allah tempatkan tadi para ustadz, para ustazah, kakak kami, sahabat kami dan semuanya di dalam surga Firdausil A'la. Lahumul Fatihah untuk semuanya ya. Masya Allah. Oke. Nah, kemudian perjalanan berikutnya yaitu tepatnya di tahun 2023. Nah, ini awal di tahun 2023 memang perjuangan yang sudah tidak mudah juga karena kami harus bimbingan skripsi gitu ya. Nah, di bimbingan skripsi ini, ini Masya Allah ya, saya sangat terasakan sekali perjuangan yang lebih berat karena biasanya saya berinteraksi dengan para mahasiswa, dengan dosen. Nah, di tahun 2023 tepatnya di awal ini putra kami juga harus ada pilihan nanti mau sekolah di mana gitu ya. Dan saya termasuk nanti harus mengejar profesi, mengejar gelar saya harus selesai mengerjakan skripsi dan target menjadi seorang sarjana itu adalah sebagai pilihan yang harga mati. Maka perjuangan ini saya lalui dengan penuh dengan kerja keras, dengan banting tulang dan saya tidak akan pernah menyerah dalam hal ini gitu. Istilahnya mungkin dalam istilah kerennya gaspol jangan kasih kendor gitu ya. Oke. Nah, jadi saya terus berjuang dan saya juga banyak menanyakan di beberapa kesempatan teknik untuk skripsi dan juga bimbingan begitu ya. Alhamdulillah saya bisa mengalami masa-masa berdarah ini dan qadarullah di tahun 2023 tepatnya di akhir bulan ya, di bulan Desember saya bisa menyelesaikan studi saya dengan bergelar sarjana sosial. Nah, ini sangat-sangat saya syukuri ya teman-teman, artinya ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah berikan saya kesempatan, Allah berikan saya mungkin kemudahan. Nah, ini tentunya atas dukungan dari semua pihak ya, orang-orang yang senantiasa tadi mendoakan Bang Surur dan juga istri, anak, semuanya yang terlibat, kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan gitu ya. Jadi saya selama 20 tahun berkiprah di Jakarta, saya tidak hanya tadi kuliah saja, tapi saya bisa mendapatkan istri, mendapatkan anak, dan juga sekarang posisi putra kami juga menempuh pendidikan di Jogja gitu ya. Dan bicara tentang Jogja, saya jadi ingat dulu ketika mendapatkan beasiswa di tahun 2002 ya, yang tidak saya ambil, dan siapa sangka gitu ya di tahun 2023, 21 tahun berikutnya putra kami diterima sekolah di Jogja. Nah, maka Jogja ini adalah suatu keberkahan. Jogja sebuah kota istimewa yang menjadi destinasi kunjungan dan juga putra kami berkesempatan untuk menimba ilmu di sana. Ini adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus kami syukuri. Tapi sekali lagi ya teman-teman, perjuangan itu belum berakhir karena di tahun 2024 kembali kejutan terjadi. Ya, jangan kemana-mana, kira-kira kejutan apa yang akan kami sampaikan, kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kita kasih kejutannya ya teman-teman. Di tahun 2024 saya memutuskan untuk resign. Resign dari sebuah pekerjaan, sebuah pesantren yang saya 16 tahun di sini ya. Jadi atas persetujuan dari manajemen bahwa di bulan Mei atau awalnya di bulan Juni saya resmi resign dan berhenti dari pesantren ini. Dan harapan kami ke depannya adalah kami bisa membuka semacam rumah Quran yang nanti dapat kami terus kembangkan di daerah ya. Opsinya adalah di Sumatera dan mudah-mudahan nanti Provinsi Lampung adalah tempat terbaik buat kami mengembangkan di sana ya. Oke, nah itu sedikit mungkin kisah Bang Surur ya dalam sesi ngobrol bareng Bang Surur siang hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan apa yang telah kami ulas tadi memberikan ibroh buat kita semuanya bahwa setiap apapun yang kita lakukan, yang kita ikhtiarkan ini tentunya semuanya itu ada prosesnya ya. Jadi tidak datang begitu saja, tidak muncul secara tiba-tiba. Maka ada satu hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, para pemirsa di seluruh tanah air.
kita dalam hidup ini harus senantiasa banyak berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka yang baik ya. Terus jadikan hidup ini sebuah perjalanan yang tentunya dalam sebuah perjalanan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati ya, ada hal-hal yang harus kita sikapi dengan dewasa, dengan lapang dada, dengan qanaah, dan juga jangan pernah menyalahkan dengan sebuah takdir. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ini tentunya itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dalam keimanan kita mengatakan bahwa kita harus percaya kepada qada dan qadar. Nah, maka masalah keimanan ini tentunya menjadi hal yang sangat-sangat menarik. Maka jangan kemana-mana teman-teman, pada segmen berikutnya kami akan mengulas kembali bagaimana saya bangkit dari keterpurukan, bagaimana saya bangkit dari masa-masa yang sangat terpuruk, tapi saya tidak pernah menyerah dengan sebuah keadaan. Akan kami hadirkan pada sesi khusus, tentunya masih di Ngobras, ngobrol bareng Bang Surur. Buat teman-teman yang sudah terlibat, yang sudah menonton video kami dengan baik, yang telah like, komen, dan subscribe, dan boleh banget tadi share kepada teman-teman, kami ucapkan hatur nuwun, terima kasih, jazakallahu khairan, dan semoga hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan dari teman-teman semuanya. Demikian, semoga menginspirasi untuk Anda dan mohon doa terbaik buat Bang Surur. Semoga kanal kami tetap jaya, tetap bisa mengudara, dan juga bisa memberikan motivasi untuk Anda. Demikian, dari Jakarta, Bang Surur menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.